kita sedang jadi orang Kristen yang benar, itu kita pernah bertanya-tanya tentang itu. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kualitas kekristenan. Kita sebagai orang Kristen tentu harus tahu apa yang harus kita pikirkan sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, agar kualitas kekristenan kita diakui oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar, dan mari kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat yang 13. Kita sudah sering mendengar ayat ini, tapi kita mau sama-sama belajar dan kita sama-sama menggali lagi untuk 1 Korintus 13 ayat 13. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Mari kita untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama berdiri, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih, silakan duduk. Saya akan bacakan sekali lagi. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita tahu dan kita juga sering mendengar ayat ini. Jadi di 1 Korintus 13 ini benar-benar di sini benar-benar menjabarkan tentang yang namanya kasih. Apa sih itu kasih, dan apa saja kasih itu, sifat kasih juga dijelaskan di sini di 1 Korintus 13. Tapi pada pagi hari ini kita bukan hanya kasih yang kita mau bahas, tetapi dua namanya, yaitu iman dan juga pengharapan. Jadi kita bakal tiga hal yang kita bakal bahas pada pagi hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan juga kasih. 1 Korintus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tujuan dari Rasul Paulus ini untuk menulis 1 Korintus ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu, yang menghadapi berbagai pergumulan dan juga cercaan dari yang lainnya. Karena pada saat itu di daerah Korintus masih sangat marak yang namanya berhala-berhala dan yang lainnya. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan kitab 1 Korintus ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh waktu itu jemaat di Korintus. Nah, di 1 Korintus 13 ini Rasul Paulus membahas tentang kasih yang harus dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tentu saja juga kasih yang harus dimiliki oleh kita. Dan di 1 Korintus 13 ayat 13 terdapat tiga hal yang Rasul Paulus bahas, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Rasul Paulus menekankan di sini yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita mau belajar. Tiga hal ini adalah dasar atau fondasi kekristenan. Kalau kita sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita tidak memiliki ketiga hal ini, berarti kita bukan orang Kristen. Karena kualitas kekristenan itu dinilai berdasarkan ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sebagaimana iman kita, sebagaimana pengharapan kita, dan sebagaimana kasih kita pada sesama, pada Tuhan, dan yang lainnya, itulah yang bisa dinilai dari kekristenan kita. Dan kita mau belajar, kenapa sih kita penting belajar hal ini, ketiga hal ini? Karena kalau kita mau bersama-sama belajar, kita dapat tahu bahwa ketiga hal ini kita bisa bersama-sama membangun fondasi iman kita, membangun fondasi pengharapan kita, kasih kita, dan membangun fondasi kualitas iman kita. Membangun fondasi dari kekristenan kita. Dan karena itu kita sebagai orang Kristen sangat-sangat penting untuk belajar ketiga hal ini. Karena fondasi atau suatu dasar itu sangat penting. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di situ Tuhan memperumpamakan dua macam dasar. Yang pertama, dasar bangunan rumah yang dibangun di atas batu. Itu ketika diterpa hujan badai, dia tidak goyah dan kokoh kalau
Tetapi dasar yang kedua yaitu rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika rumah itu diterjang badai, rumah itu roboh. Itulah dua macam dasar yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang Kristen juga pada pagi hari ini kita mau belajar sebagaimana dasar iman kita. Apakah iman kita mau dasar kekristenan kita mau seperti yang berbatu-batu, atau dasar kekristenan kita mau yang pasir? Tapi kita pasti mau semua dasar kekristenan kita yaitu mau yang berbatu, artinya yang kokoh, yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa dasar itu sangat penting. Fondasi kekristenan kita itu sangat penting dan kita wajib untuk mengetahui ketiga hal ini. Yang pertama yang di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus, yaitu demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Yang pertama iman. Kita tahu sendiri iman. Apa sih itu iman? Iman itu artinya percaya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, artinya kita percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah sebatas itu iman? Tentu tidak. Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita itu bukan hanya sebatas kita percaya kepada Tuhan, sebatas itu saja. Tetapi iman kita yaitu keyakinan kita sebagai orang Kristen, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan tentang bagaimana kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan semua permasalahan kita menyerahkan semua pengharapan kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah baru yang namanya iman. Ketika kita melakukan hal itu baru kita bisa disebut iman di dalam Kristus. Karena ketika kita cuma percaya saja kepada Tuhan, tentu kita mudah untuk berbicara melalui mulut. Tetapi bagaimana tindakan kita sebagai orang Kristen ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Karena terkadang kala ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita berharap terhadap sesuatu, kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Itu pasti. Karena itu kita sebagai manusia. Terkadang kala kita lupa bahwa di belakang kita atau yang di samping kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita ada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita perlu ingat pada pagi hari ini kita mau belajar dan kita mengingatkan pada diri kita masing-masing bahwa kita ini manusia. Manusia itu tentu dengan kekurangan. Ketika kita berharap akan sesuatu dan kita menggapai hal itu, kita dipenuhi dengan kekurangan dan pastinya ketika kita menghadapi itu, kita mau mencapai target yang kita tentukan, banyak sekali pergumulan, permasalahan yang harus kita hadapi, banyak sekali tantangan badai yang harus kita hadapi. Dan kita tidak bisa sendiri untuk menghadapi hal itu. Kita memerlukan yang namanya Tuhan yang bersama dengan kita. Tetapi cara kerja iman bukan kita menyerahkan sebetulnya kepada Tuhan saja. Kita menyerahkan semua permasalahan kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita menyerahkan pergumulan kepada kita, stop sampai situ. Ketika kita mau menetapkan sebuah target dan kita ingin mencapai target tersebut, kita sudah tahu bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, kita memberikan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tentu itu iman. Tetapi kita hanya sampai kita memberikan kepada Tuhan saja, tapi tidak ada tindakan dari dalam hidup kita. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Jadi kalau tidak ada perbuatan dari kita, tidak ada tindakan dari kita, dari diri kita masing-masing, itu sama saja iman kita disebut iman yang mati. Jadi tidak ada, pada akhirnya ya stagnan di situ-situ aja. Karena prinsip Tuhan bekerja kepada kita, ketika kita bekerja maka Tuhan pasti akan mendampingi kita. Tuhan pasti akan memberikan kita, mendorong kita maju sehingga kita sampai kepada target yang sudah kita, atau garis finish yang sudah kita tentukan. Itulah Tuhan. Tapi kalau kita diam di tempat, kita tidak bergerak sedikit pun, kita tidak melakukan sebuah tindakan, maka ya kita tetap aja di garis start dan tidak sampai finish. Itu kalau kita mau beriman, yang pertama-tama kita harus tahu, selain kita dari mengandalkan Tuhan, tetapi harus ada tindakan. Kita
kita harus melakukan bagian kita sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita berkata kepada Tuhan bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada tindakan dari kita. Kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa yang pertama yang harus kita dasari dalam kehidupan kekristenan kita yaitu iman. Iman yang ada, iman yang mengandalkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan, dan iman yang ada dalam tindakan kita. Sehingga apapun target kita, pengharapan kita, permasalahan kita, semuanya itu pasti bersama-sama dengan Tuhan. Contoh, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, tentu ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita memerlukan yang namanya jalan keluar. Tidak. Ketika kita mau yang namanya jalan keluar, tetapi kita mengandalkan diri kita sendiri, kita berjalan sendiri untuk mencari jalan keluar karena pergumulan itu. Kita sebagai manusia yang dipenuhi kekurangan, tentunya sangat sulit untuk mencapai jalan keluar itu ataupun mencari jalan keluar itu. Pada akhirnya kita mencari bantuan orang lain atau sesama kita, sama manusia juga yang sama-sama juga punya kekurangan. Kita percaya kepada mereka, kita menyerahkan permasalahan kita kepada mereka, tetapi mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna sama seperti Kristus. Oleh karena itu malah tambah masalah baru lagi. Itulah kekurangan dari kita berjalan menghadapi permasalahan itu sendiri. Lain juga cerita jika kita ingin menghadapi suatu permasalahan, tetapi kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak mau menghadapi permasalahan itu, kita diam aja di tempat seperti yang saya bilang tadi. Kita bakal terus kena masalah itu. Kita hanya ingin Tuhan bekerja, tapi kita tidak ada pergerakan dari dalam kita. Kita terus pasti bakal dihadapi oleh masalah itu. Tetapi iman yang ideal bagi kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama-tama kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita bergumul kepada Tuhan, dan kita bergerak. Kita melakukan apa yang kita bisa, kita melakukan apa yang kita sebagai manusia kita bisa, dan Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Itulah iman yang benar-benar Tuhan inginkan, dan iman yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Karena ketika orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita tidak memiliki yang namanya iman, itu artinya kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman seperti yang saya bilang tadi itu percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak percaya, nanti hidup kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita sudah mengetahui iman itu apa, tetapi kita mau mengetahui bagaimana sih sifat iman itu. Di dalam Lukas 17 ayat 6, mari kita sama-sama buka. Lukas 17 ayat 6. Di sini dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lagi sekali, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi kita mendapatkan di sini Tuhan memperumpamakan, Tuhan Yesus sendiri memperumpamakan iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi, kita tahu kalau belum pernah lihat biji sesawi itu benar-benar itu adalah benih yang terkecil di dunia. Jadi benih itu benar-benar sangat sulit untuk dilihat oleh mata, bahkan harus memakai mikroskop. Kita bisa melihat, tapi benar-benar seperti kayak lidi kecil gitu. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperumpamakan bahwa iman kita atau iman Kristen itu seperti biji sesawi, biji yang kecil itu, atau benih itu. Nah, iman kita sebagai orang Kristen tentunya nggak mau dong sekecil itu, pasti mau berkembang. Oleh karena itu Tuhan ingin memperumpamakan
iman kita itu seperti biji sawi. Dari awal, start awal itu benih, sampai pada akhirnya biji sawi itu bisa tumbuh sampai menjadi pohon yang indah, pohon yang kokoh, pohon yang kuat. Nah, itu biji sawi. Tuhan menginginkan iman kita itu seperti biji sawi. Dari yang awalnya kecil, tapi kita dapat bertumbuh sehingga kita menjadi pohon yang kokoh. Kita harus tahu bagaimana benih itu muncul, atau iman kita, atau start awal iman kita itu muncul. Yang pertama, titik awal mula iman kita itu di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa sumber dari iman kita itu adalah pendengaran akan firman Tuhan, atau pendengaran akan firman Allah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Allah yang diperdengarkan kepada kita, maka disitulah iman kita bakal muncul. Disitulah start awal mula iman kita muncul. Ketika start awal mula iman kita muncul, benih iman kita muncul, sekecil apapun benih kita, Tuhan mengakui itu. Karena bahkan Tuhan mengakui bahwa iman sebesar biji sawi saja dapat memindahkan pohon yang sudah ditanam. Tapi kita dapat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah yang diperdengarkan kepada kita sudah mempunyai modal awal, yaitu iman sebesar biji sawi. Itulah titik awal start kita. Lalu iman itu, Tuhan memperumpamakan iman seperti biji sawi itu bukan stop sampai situ. Seperti yang saya katakan tadi, biji sawi itu dapat tumbuh. Jadi yang kedua, iman kita itu dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan sampai situ saja. Nah, iman kita itu bisa bertumbuh sampai pada akhirnya iman yang kokoh. Contoh iman yang kokoh, iman yang kuat itu sama seperti Abraham. Pada Abraham, ketika Abraham itu diuji oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya itu Ishak, Abraham benar-benar menyerahkan sepenuhnya. Dia tidak bertanya-tanya lagi kepada Tuhan. Dia tidak memelas, dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Padahal Ishak itu adalah anak yang dinanti-nantinya selama 100 tahun. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak kepada Tuhan, untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Abraham langsung melakukan hal tersebut. Sehingga bahkan Tuhan memanggil Abraham itu Bapak orang beriman. Tuhan menginginkan iman kita itu sebesar dan sampai sekokoh iman Abraham. Tapi iman Abraham pun pada awalnya juga seperti itu, biji sawi, tetapi bisa bertumbuh sampai kokoh. Kita pun sama. Kita juga harus iman kita seperti itu, seperti biji sawi. Kita mau bertumbuh, kita mau bertambah-tambah lagi sehingga kita memiliki iman yang kokoh. Bagaimana sih caranya kita bisa memiliki iman yang kokoh itu? Yang pertama, kita mau memiliki iman yang kokoh, tidak tergoyahkan keadaannya. Yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika kita menginginkan pertumbuhan iman kita, jangan sampai firman kita mau menumbuhkan iman kita, tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, suara isi hati Tuhan, sehingga pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, inilah yang bisa mengokohkan iman kita, inilah yang bisa menumbuhkan iman kita. Ketika kita mendengar isi cerita firman Tuhan tentang bagaimana pahlawan Daud, bagaimana iman Abraham, bagaimana iman dari seorang Raja Salomo, bagaimana iman dari seorang Ayub, bagaimana iman dari seorang Daniel. Itulah yang mampu menanamkan di dalam kehidupan kita dan mampu menumbuhkan iman kita sebagai orang Kristen. Tentu kualitas kekristenan kita yang paling pertama yaitu iman. Tetapi kita tidak mau iman kita itu segitu-segitu aja. Oleh karena itu kita pada bagian ini kita mau belajar untuk selalu mau untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita tidak stagnan. Yang kedua, cara agar iman kita dapat bertumbuh yaitu berdoa. Berdoa itu sekilas hal yang sangat mudah, tapi
Berdoa itu memiliki arti penting, yaitu bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, itu adalah kita berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga dikatakan hal yang aneh kalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang aneh. Kita percaya kepada orang, tetapi kita tidak pernah berbicara kepada orang tersebut. Saya percaya kepada si A, tetapi saya tidak pernah berkomunikasi sedikit pun kepada si A, ataupun jarang berkomunikasi kepada si A. Itu hal yang aneh. Sama seperti bagaimana kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin kepercayaan kita kepada Tuhan tumbuh, iman kita kepada Tuhan tumbuh, kita harus sering-sering berkomunikasi kepada Tuhan. Kita menyerahkan permasalahan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan melalui doa, kita mencari Tuhan melalui doa, kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa, kita berkomunikasi kepada Tuhan apapun yang kita rindukan, apapun yang kita ingin berikan kepada Tuhan, kita berikan semuanya dari doa. Itulah yang dapat kita lakukan. Jangan sampai kita ingin percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak berkomunikasi kepada Tuhan atau kita berdoa. Itu jangan sampai. Oleh karena itu, pada pagi hari ini untuk menumbuhkan iman kita mau belajar. Yang pertama, kita mau membaca terus firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan sehingga iman kita dapat bertumbuh, dan kita mau terus berdoa, mencari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, setelah iman, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 di sini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan. Yang kedua, dasar kualitas kekristenan kita, fondasi kekristenan kita yang kedua selain iman, yaitu pengharapan. Pengharapan itu sangat berkesinambungan atau sangat terkait dengan iman. Ketika kita berharap tetapi kita tidak beriman, itu sama saja dengan pengharapan kita. Tetapi pertama-tama kita mau tahu apa sih pengharapan itu. Pengharapan yang kita tahu, kalau kita mengingini sesuatu, itu namanya pengharapan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, itu namanya pengharapan. Kalau kita memiliki target di dalam kehidupan kita, itu namanya pengharapan. Ketika kita melalui sebuah permasalahan, itu namanya pengharapan. Lalu kita mau belajar pada pagi hari ini, apa sih pengharapan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 13 ini. Di dalam bahasa Yunani, pengharapan ini memakai kata alpis yang artinya menantikan yang baik. Nah, di sini kita tahu bahwa pengharapan itu menantikan yang baik. Ada dong pengharapan itu yang menantikan yang jahat. Contoh, kita takut, kita khawatir akan sesuatu, kita sangat benar-benar ketakutan akan sesuatu, kita benar-benar sangat memiliki kekhawatiran yang besar terhadap sesuatu. Itu juga yang namanya pengharapan. Kita ingin orang tersebut celaka misalkan. Nah, itu pengharapan juga. Tapi pengharapan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu pengharapan, yaitu menantikan yang baik. Apa sih yang baik itu? Yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita mau belajar apa sih pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Kita sudah belajar tadi yang pertama yaitu iman, dan yang kedua kita mau bagaimana pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita pengharapan yang aneh-aneh, pengharapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan yang dimaksud di 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi pengharapan itu menantikan yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, mengharapkan, yaitu menginginkan. Jangan sampai kita lakukan kedua hal itu, karena kedua hal itu adalah hal yang sangat berbeda. Menginginkan itu adalah sikap dan cara hidup kita. Kita menginginkan sesuatu hal, kita jadi tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita menginginkan suatu hal seperti apa yang keluar di pikiran kita. Nah, itu adalah hal yang kita inginkan. Itu contoh keinginan. Kalau kita mengharapkan itu artinya kita benar-benar membutuhkan sesuatu. Kita memiliki target yang jelas, kita memiliki target garis finish yang jelas. Itu artinya mengharapkan sesuatu. Jangan sampai
kita mencampurkan keinginan kita, atau dan di sisi lain pengharapan kita campur jadi satu. Jangan sampai, karena kedua hal itu adalah hal yang berbeda. Dan Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita, dasar kehidupan kita yaitu pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Hubungan iman dan pengharapan ini benar-benar berkaitan. Karena ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki keyakinan yang sangat dalam terhadap Kristus Yesus, maka itulah yang menghidupkan pengharapan kita. Kalau kita tidak memiliki iman, pengharapan kita juga mati. Jadi kita memiliki iman dulu, baru kita memiliki yang namanya pengharapan. Baru pengharapan kita bisa hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak ada iman, susah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman kepada Tuhan, maka pengharapan itu akan menjadi pengharapan hidup di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu, pentingnya pengharapan di dalam kehidupan kekristenan kita, karena pengharapan itu menentukan arah dan tujuan kita. Seperti yang saya sering bilang tadi, bahwa pengharapan itu merupakan garis finish kita atau tujuan kita di dalam Tuhan. Dan tentu garis finish kita, tujuan kita sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi sangat berkaitan. Kalau misalkan kita memiliki garis finish atau tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, maka itu bukan pengharapan kita, bukan pengharapan kita di dalam Tuhan, tetapi itu hanyalah keinginan kita semata. Tetapi kalau kita memiliki garis finish atau tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itulah pengharapan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita di dalam kekristenan, tentu kalau kita memiliki pengharapan, jangan sampai pengharapan kita itu di luar dari Tuhan. Oleh karena itu pentingnya pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana sih pengharapan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar pengharapan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu pengharapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita sangat penting untuk membaca firman Tuhan ini, kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena inilah perkataan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang harus kita jadikan pengharapan. Janji-janji Tuhan, itulah pengharapan kita. Itulah pengharapan kita yang benar. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah tujuan kita. Oleh karena itu, pengharapan itu sangat penting bagi kehidupan Kristen, karena itu sangat menjadi tujuan kita sebagai Kristenan. Ketika kita memiliki kedua hal, contoh hanya iman dan juga kasih, tapi kita tidak memiliki hal yang di tengah yang berkaitan satu sama lain, yaitu pengharapan, maka kehidupan kekristenan kita tidak memiliki arah atau tujuan. Karena pengharapan itulah yang menentukan arah kita, arah bagaimana kita bertindak, arah bagaimana kita berperilaku, dan tujuan kita, tujuan garis finish kita sebagai orang Kristen. Itulah pengharapan kita. Dan sebagaimana pengharapan kita itu ditentukan lagi oleh Tuhan. Dan kita harus sering-sering untuk membaca firman Tuhan ini untuk menentukan pengharapan kita di dalam. Oleh karena itu, kita mau belajar pada pagi hari ini, kita harus memiliki sikap hidup yang penuh dengan pengharapan, dan kita harus memiliki tingkah laku dalam pengharapan dalam Kristus Yesus. Apa sih sikap-sikap yang sangat sesuai dalam pengharapan dalam Kristus Yesus? Yang pertama, selalu berpikir dan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya selalu berpikir, bertindak selalu bersama-sama dengan Tuhan. Contoh, sama seperti tadi, ketika kita memiliki masalah yang sangat sulit untuk menemukan jalan keluar, ketika ada pengharapan, ketika kita memiliki pengharapan, kita pasti dalam kehidupan kita pasti akan tahu bahwa permasalahan ini ada jalan keluarnya. Itulah ciri-ciri kalau kita hidup di dalam pengharapan. Kalau misalkan kita tidak hidup di dalam pengharapan, kita pasti ketika kita menghadapi permasalahan, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak tahu bahwa susah nih masalah ini, susah nih masalah ini. Tetapi kalau misalkan kita hidup dalam pengharapan, ketika kita menghadapi permasalahan,
pergumulan yang berat yang menimpa hidup kita, yang menurut kita gak ada jalan keluarnya sama sekali, ketika kita memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus, maka di dalam diri kita, di dalam pikiran dan juga hati kita, maka kita pasti akan mendengungkan, yaitu ini pasti akan ada jalan keluar. Karena kita tahu bahwa yang membackup kita, yang melindungi kita, yang menuntun setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang mampu melindungi kita, Tuhan yang mampu memberikan kita jalan keluar dan apapun yang kita harapkan. Itulah pengharapan kita. Oleh karena itu, kita mau belajar pada pagi hari ini, ketika kita menghadapi permasalahan, jangan sampai di dalam pikiran dan juga hati kita mau mendasari pikiran dan juga hati kita bahwa kita selalu memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Balik lagi kepada iman, kita hanya mengandalkan orang lain, dan itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita benar-benar tidak memiliki iman dan juga kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tapi sebagaimana kita mau memiliki iman, kita mengandalkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan kita memiliki pengharapan, kita tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga dari kualitas kekristenan kita, di ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih, hal yang terakhir yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di ayat 13 ini, tetapi bahkan Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa kasih itu adalah hal yang paling besar di antara ketiga ini. Kenapa sih kasih itu yang paling besar di antara ketiga ini? Tapi kita pertama-tama kita harus tahu apa sih itu kasih. Kasih kita kepada Tuhan itu adalah tindakan nyata dari kita. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, maka tindakan nyata dari kita yang bersumber dari kasih Tuhan, yang bersumber dari kasih Allah. Sebagaimana contoh, ketika kita hadir di tempat ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kesibukan jadwal kita mau untuk hadir di tempat ini, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Itulah kasih. Jadi kasih itu adalah bagaimana pengorbanan kita, bagaimana kita mengorbankan diri kita kepada Tuhan. Itulah kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memberikan kasihnya kepada kita, yaitu memiliki tindakan nyata, yaitu Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa setiap kita masing-masing, setiap umat manusia yang berdosa, itu di atas kayu salib. Bahkan Tuhan pun memberikan contoh kepada kita. Tentu kita role model kasih kita itu adalah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar sempurna, kasih yang benar-benar yang harus kita jadikan patokan, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan mengorbankan dirinya kepada kita sebagai manusia, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, seperti hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama manusia. Kita mau mengorbankan diri kita mau memberikan waktu kita pada Tuhan dan juga sesama kita untuk sama-sama kita memberikan kepedulian kita kepada Tuhan. Kita sama-sama memberikan kepedulian kita kepada Tuhan, kita sama-sama memberikan kepedulian kita kepada sesama kita. Bagaimana kita memberikan kepedulian kita kepada Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita mengutamakan Tuhan, jamnya ibadah kita ibadah, ketika kita waktunya berdoa, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Itulah artinya kita mengutamakan Tuhan, dan itulah kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama, kita mau menolong sesama kita mau merangkul sesama kita
kita tidak biarkan sesama kita itu jatuh dalam dosa, dan kita mau mengajak sesama kita untuk sama-sama mengenal Tuhan, itulah kita bagaimana kita mengasihi mereka. Kita meskipun mereka yang ada di luar sana, yang meskipun mereka tidak bersama-sama dengan kita, tidak seiman dengan kita mau mengasihi mereka tanpa pandang bulu, dan kita mau merangkul mereka. Itulah kasih kita kepada mereka. Itulah bentuk kasih. Tetapi kita mau bertanya-tanya pada pagi hari ini. Kita sudah mengetahui bentuk kasih. Kita mau tahu kenapa sih kasih itu adalah hal yang terbesar di dalam kualitas kekristenan kita. 3 hal kualitas kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan juga kasih. Kenapa kasih itu yang paling besar di antara kedua hal ini, yaitu iman dan pengharapan? Sebagaimana kita tahu, iman itu adalah di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa kita dapat menerima, kalau kita baca di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya, iman. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kita mau beroleh hidup yang kekal, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kalau kita mau menghadapi suatu permasalahan, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita harus memiliki harapan dari dalam Tuhan. Tetapi kenapa kasih yang terbesar di antara kedua hal itu? Karena kasih itu adalah, karena kedua hal tadi itu, iman dan juga pengharapan, itu semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada pribadi kita sebagai pribadi. Jadi Tuhan kepada pribadi kita yaitu iman dan juga pengharapan. Tetapi kasih, bagaimana kita menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Oleh karena itu, kita mau kasih kita itu benar-benar untuk Tuhan. Jadi bukan untuk Tuhan dan juga untuk sesama kita. Jadi kita jangan sampai kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, tetapi kita tidak memiliki kasih. Itu adalah suatu hal yang sia-sia. Tapi kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Kita mau bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita berikan kepada juga sesama kita. Kita mau bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita mau apapun yang Tuhan berikan kepada kita menyalurkannya kepada orang-orang. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus dan Tuhan sendiri menginginkan, dan Tuhan sangat berkenan kalau kita memiliki kasih kepada orang. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang penting yang harus kita ketahui, bahwa kenapa kasih itu adalah suatu hal yang benar-benar Rasul Paulus tekankan di dalam kehidupan kita, sebagai orang Kristen. Dan kasih itu sangat Tuhan berikan kepada kita, karena kita tahu sendiri bahwa Allah itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4:16 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Itu sangat penting bagi kita. Kita harus tahu mengetahui hal itu. Di Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah iman, Allah itu adalah pengharapan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih dan Tuhan Yesus sendiri adalah suatu cerminan kasih di dalam kehidupan kita, dan kita sebagai manusia, kita tentu tahu sebagai orang Kristen kita harus mengikuti sifat-sifat Tuhan, kita harus mengikuti perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen sangat penting. Ini sangat penting bagi kita bahwa kita meniru kasih Tuhan. Kita mau sama-sama mengasihi sama seperti kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Di 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cakar yang bergelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 ini sudah jelas dikatakan bahwa meskipun kita memiliki iman yang sebesar apapun, yang sekokoh apapun, yang sekuat apapun, bahkan di 1 Korintus 13 ayat 2 ini dikatakan iman yang mampu memindahkan gunung, itu berarti sudah besar dan sangat
kokoh imannya dalam Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak berguna iman kita. Karena Tuhan sangat menginginkan kasih dari kita. Bagaimana kita mau menyalurkan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau peduli terhadap orang lain, kita mau mengasihi orang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kasih, kita pun harus selalu mengasihi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar, apapun tantangan kita untuk mengasihi, segala macam pun kita untuk mengamalkan kasih kita kepada orang. Tetapi ketika kita dipanggil untuk mengasihi, maka kita harus melakukan yang namanya kasih dalam kehidupan kita. Meskipun ada tantangan, konflik, dan apapun itu, kasih adalah yang selalu kita utamakan. Kasih adalah yang selalu kita haruskan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi ini kita mau belajar. Kita sudah belajar pada pagi ini, yaitu suatu kualitas kekristenan. 3 hal yang menjadi fondasi dasar kita sebagai orang Kristen yang menentukan kualitas kekristenan kita. Seperti yang sudah kita dengar tadi, sama-sama belajar tadi, bahwa suatu kualitas itu ditentukan oleh dasarnya. Oleh karena itu kita harus mau mengokohkan dasar kita. Yang pertama yaitu adalah iman, pengharapan, dan juga kasih. Dan kita harus menggarisbawahi bahwa iman dan pengharapan kita dan juga kasih itu kita harus selalu lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, terutama dalam kasih. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan sekiranya kita mau bahwa kita untuk mengokohkan dan juga menguatkan kualitas iman Kristen kita mau untuk belajar ketiga hal itu. Terima kasih atas